Oke, selanjutnya adalah mengenai susunan sebuah massa dan pegas yang disusun secara horizontal. Perhatikan sistem balok bermassa M yang dihubungkan pada ujung pegas, di mana pegas bebas bergerak secara horizontal pada permukaan licin atau tanpa adanya gaya gesek. Nah, pada gambar ini, kondisi ketika pegas tidak tertekan maupun tidak mengalami pemuluran. Jadi balok berada pada posisi X sama dengan 0, di mana kondisi ini kita namakan kondisi setimbang atau kondisi equilibrium. Suatu sistem dikatakan mengalami osilasi bolak-balik ketika sistem itu diganggu dari posisi setimbangnya. Di gambar B, ketika sistem tersebut kita simpangkan sejauh X dari equilibrium dari titik ini, pegas akan memberikan gaya pada balok di mana gaya ini berbanding lurus dengan simpangan dengan hubungan yang diberikan oleh hukum Hooke F sama dengan min Kx gitu. F ini kita sebut sebagai gaya pemulih. Karena gaya pemulih selalu berarah menuju titik setimbang, maka gaya tersebut selalu melawan perpindahan. Begitu. Pada saat ini perpindahan bergerak bernilai positif, ya, perpindahannya X-nya bernilai positif, sehingga gaya pemulihnya ini berarah ke kiri. Nah, lalu pada saat ini, ketika balok berada di sebelah kiri dari X sama dengan 0, atau sebelah kiri dari titik setimbang, perpindahan bernilai negatif atau X bernilai negatif, dan gaya pemulih berarah ke kanan, gitu. Nah, jika kita aplikasikan hukum 2 Newton kepada gerak balok bersama dengan persamaan gaya pemulih ini, maka kita akan peroleh A sama dengan min K per M X. Seperti ini ya. Jadi ini diturunkan dari sigma F, F-nya adalah hukum Hooke, min Kx sama dengan M dikali A. A ini kan turunan kedua dari posisi, terus pindah ruas sehingga kita dapat persamaan ini. Lalu kalau misalkan kita tulis ini sebagai A, maka A sama dengan min K per M X gitu. Nah, dari sini kita lihat percepatan ini ternyata berbanding lurus dengan perpindahan X. A berbanding lurus dengan X. Ini saya besarkan ya supaya terlihat lebih jelas. Ini jadi sistem yang berperilaku seperti ini kita sebut memperlihatkan gerak harmonik sederhana gitu. Oh ya, tadi terlewat ya, selain berbanding lurus dengan displacement dan arahnya berlawanan. Lihat nih, ada tanda negatif. Nah, sebuah objek yang bergerak harmonik sederhana dimanapun akan memiliki percepatan A yang berbanding lurus dengan displacement dari titik setimbang dengan arah yang berlawanan, negatif, gitu. Nah, secara umum, sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu X merupakan gerak harmonik sederhana ketika X atau displacement ya, simpangan terhadap titik setimbangnya bervariasi terhadap waktu menurut persamaan seperti ini. Di mana A ini adalah amplitudo, omega ini adalah frekuensi sudut, dan juga Pi ini adalah konstanta fase yang merupakan konstanta gitu. Nah, untuk memberikan arti fisis terhadap ketiga konstanta tersebut, kita bisa cek gambar ini. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum dari partikel, baik itu ke arah X yang positif ataupun ke arah X yang negatif. Omega itu adalah frekuensi angular atau frekuensi sudut dengan satuan radian per sekon. Lalu Pi itu adalah konstanta fase atau sudut fase yang ditentukan oleh simpangan awal dan juga kecepatan partikel.
Nah, jika partikel berada pada titik maksimum ketika T-nya sama dengan 0, seperti di sini, ini kan T-nya sama dengan 0, dan partikel berada pada simpangan maksimum di sini, maka besar pi atau konstanta fasenya itu adalah 0, dan kurva X terhadap waktu akan berbentuk seperti ini. Gambar yang bawah. Gitu. Nah, jika sebuah partikel berada pada posisi yang lain, bukan pada simpangan maksimum ketika T sama dengan 0, konstanta fase ini akan memberikan informasi dari posisi tersebut pada saat T sama dengan 0. Gitu. Lalu ada kuantitas omega T plus pi, itu yang kita sebut sebagai fase. Sebut sebagai fase yang ini ya. Ini sangat berguna dalam membandingkan gerak dari dua osilator. Nah, dari persamaan ini, fungsi trigonometri X itu kan periodik, dan dia akan berulang setiap omega T bertambah sebesar 2pi radian. Gitu. Jadi geraknya akan berulang setiap omega T ditambah 2pi radian. Lalu periode T itu adalah waktu yang dibutuhkan partikel untuk menempuh satu siklus penuh. Jadi kita punya periode di sini. Nah, ini kalau misalkan kita turunkan persamaan X, persamaan posisi terhadap waktu, turunan posisi terhadap waktu, itu adalah kecepatan. Jadi turunan cos itu adalah negatif sin ya. Lalu dikalikan turunan dalam. Turunan omega T ditambah pi terhadap waktu itu adalah omega, maka di sini ada omega. Gitu. Lalu kalau kita turunkan 2 kali, maka kita akan dapatkan percepatan, di mana percepatan itu sama dengan A omega kuadrat cos omega T plus pi. Lihat, kita mendapatkan bentuk cos omega T plus pi lagi, di mana amplitudo dikali cos omega T plus pi itu sama dengan X. Maka kita bisa tuliskan sebagai min omega kuadrat X adalah percepatan gitu. Nah, kita bisa susun ulang atau bukan disusun ulang ya, sorry. Kita ingat di sini nih, kita punya persamaan A ditambah K per MX sama dengan 0. Nah, ini kalau kita analogikan dengan persamaan itu, kita akan memperoleh omega kuadrat itu sama dengan K per M. Omega kuadrat sama dengan K per M. Lalu kita punya periode. Periode itu kan waktu yang dibutuhkan partikel untuk menempuh satu siklus penuh. Gitu. Dan frekuensi adalah 1 per periode, di mana frekuensi adalah omega per 2pi. Kita masukkan omeganya di ini ya, diakarkan. Kita peroleh T sama dengan 2pi per omega, karena T adalah kebalikan dari frekuensi ya, superfrekuensi. Begitu. Nah, perhatikan bahwa frekuensi dan periode ini hanya bergantung pada massa balok dan konstanta pegas. Bergantung pada M dan K. Jadi F dan T itu tidak bergantung kepada amplitudo gitu. Nah, persamaan ini memberikan informasi bahwa untuk pegas yang lebih kaku, artinya konstanta pegasnya besar, maka frekuensinya akan besar ya ketika dia berosilasi. Dan frekuensi tersebut akan berkurang ketika massa bendanya besar. Dia berbanding lurus terhadap massa. Jadi kita punya beberapa parameter penting ya. Ada amplitudo, di mana amplitudo adalah nilai maksimum dari perpindahan posisi benda relatif terhadap posisi timbang. Lalu periode. Periode adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu
gerak osilasi penuh, satu putaran penuh. Kalau frekuensi kebalikannya. Frekuensi adalah jumlah osilasi per satuan waktu. Lalu ada frekuensi sudut, itu adalah laju perubahan fase, dan konstanta fase atau sudut fase pi, ini adalah nilai awal dari fase yang ditentukan oleh perpindahan atau kecepatan awal.